عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان وصوره من العدم وقدر رزقه وأجله وعليه بكأس المنون قد حكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل Muhammad. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Allah, sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin di pagi hari menjelang siang ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, nikmat keimanan dan keislaman sehingga kita dapat bertemu di tempat yang mulia ini, di majelis ilmu, kemudian mempelajari bagian daripada salah satu antara dari banyaknya ilmu Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semuanya dalam melanjutkan pelajaran kita kemarin, yaitu tentang surah Al-Fatihah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemarin sampai ayat berapa kita? Ayat Malik Yaumiddin. Ayat 4 ya. Alhamdulillah, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Sampai Malik Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim tadi kemarin sudah dijelaskan kayak itu. Belum ya? Ngelangkah ini kan kemarin. Sudah dibuka di halaman 7 Ibu. 7 Ar-Rahmanir Rahim. Yang halaman ke-7. Ya. Kalimat Ar-Rahmanir Rahim. Sudah Ibu? Di dalam tabel itu, ini sudah bisa kita lanjutkan Ibu? Tarik nafas dulu. Biar nyantai. Di ayat 3, yaitu di awal kalimat Ar-Rahmanir Rahim. Nah, yang pertama di situ kita lihat dalam segi hukum bacaannya atau tajwidnya tadi ya. Dari di Ar-Rahmanir Rahim itu ada kalimat mad tabi'i. Tajwidnya ada namanya mad tabi'i. Jadi ulang yang kemarin. Mad tabi'i itu di situ kalau dia harokat fathah, mad tabi'i itu kalau dia harokat fathah di depannya ada huruf alif, maka dia namanya mad tabi'i. Kalau harokat kasroh, pasangannya dia harus di depannya huruf ya. Kalau harokat dhammah, di depannya harus tertulis huruf waw. Misal bu panjang ba, huruf harokat dhammah, di depannya huruf waw sukun bu ku. Nah ya. Jadi ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, mad tabi'i itu kalau dalam segi bacaannya itu nggak ada harokat lurus seperti ini. Dia itu kalau ada harokat fathah, tapi bukan harokat fathah di atas. Di sini huruf harokatnya di atasnya. Kalau di bawahnya dia kasroh. Kalau seperti angka 9 yang agak miring itu, maka dia dhammah. Ya. Kalau dia harokat fathah di atas hurufnya itu, dia di depannya harus ada huruf alif, baru dia panjang. Kalau dia harokat kasroh, di depannya harus ada huruf ya sukun, baru panjang. Kalau nggak ada, jangan dipanjangkan. Kalau dia harokat dhammah harus ada waw sukun. Ya, pasangannya itu. Fathah ke alif, kasroh ke ya sukun, dhammah ke waw sukun. Jangan salah pasangan. Bahaya ya. Salah pasangan. Itu pasangannya diingat Ibu ya. Fathah ketemu dengan
alif, kasroh ketemu dengan ya, dhammah ketemu dengan waw sukun. Nah, ya. Seperti kalimat yang Ar-Rahmanir Rahim. Coba Ibu perhatikan himnya. Rahim. Sejatinya dia mah tarik sukun, tapi kita pecah dulu. Ar-Rahmanir Rahim. Him, kalimat him, huruf H, harokat apa Ibu? Kasroh. Kasroh tadi pasangannya apa Ibu? Ya. Ada nggak ya sukun di depannya? Nah, ada kan? Makanya dia dibaca panjang. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, jangan Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, jangan gitu. Tapi dipanjangkan. Karena dia matarik sukun kemarin bisa kondisi 2, bisa 4 harokat, bisa 5, 6 harokat. Ya, 2 kali ketukan, bisa 4 kali ketukan, bisa 6 kali ketukan. Nah, itu tajwidnya. Di situ ada matobi'i. Tadi yang apa namanya? Matobi'i huruf berharokat kasrah di depannya ya sukun, maka tajwidnya matobi'i. Cara membacanya panjang 2 harokat. Kemudian dari segi makhraj atau tempat keluarnya huruf, ini masih berpatokan kepada huruf yang keluar dari tenggorokan. Masih ingat Ibu apa-apa huruf yang dari tenggorokan? Yang pertama ha, terus hamzah, dia bagian bawah ya, ha dan hamzah. Naik ke atas ke tengah ain, ha. Kemudian naik ke atas ghain, kha. Alhamdulillah masih ingat ya Ibu ya. Ingat. Saya ulang lagi ya. Di bawah dia itu di ha dan hamzah ya. Ha kayak kosakata kita biasa. Ha harus habis dan seterusnya. A itu di bawah. Naik ke atas dia ha, hi, hu. Di rumah sudah dipraktekkan nggak Ibu? Ha, hi, hu. 1, 2, 3. Di rumah sudah dipraktekkan kemarin. Makan apa? Makan sahur. Mas bangun sahur. Ha, pakai ha. Sudah dipraktekkan Ibu? Enggak ditanya tapi. Oh gitu lah. Jadi huruf halak ada di sini ar-rahma. Ha yang ada di sini Ibu, ha sukun itu dia berada di tengah tenggorokan. Ar-rahma, ar-rahma. Jangan dibaca ar-rahma, tapi ar-rahmanir-rahim. Nah, paham sampai sini Bu ya? Coba yang saya tuliskan di situ. Tempat keluar huruf mim terletak di bibir bagian luar sehingga huruf bisa diucapkan sempurna apabila bibir bagian yang di atas kemudian menempel dengan bibir yang bagian di bawah, namanya huruf syafatain. Nah, di bibir kita ini Ibu ada dia huruf-huruf yang harus ketemu. Jadi kalau nggak ketemu bibir yang bagian yang di bawah, nama yang di bawah yang di atas ini tidak bisa diucapkan hurufnya. Salah satunya ada 4 huruf. Yang pertama huruf mim. Mim, kemudian yang kedua ba, yang ketiga fa, yang keempat wa. Wow. Wow gitu loh. Huruf apa tadi Bu? Mim, ba, fa, wa. Nah, itu cara mengucapkannya beda-beda. Kalau mim dia itu bagian di luar ini. Ma, makan, mandi, apa lagi? Malas, mampus, mama, apa lagi? Mager, dan seterusnya. Ma, itu bagian sini. Ma. Tidak bisa dibuat di dalam Ibu. Tidak bisa. Jadi ma. Nah, dia posisinya di luar. Kalau ba, dia itu di dalam. Yang ini. Ba. Baju, baru. Nah, mendekati hari raya. Baju, baru. Buku. Kan? Bu apa? Oh, alhamdulillah. Ada yang ngomong Bu Rengginang. Nah, Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala itu di dalamnya ba. Nah, kemudian kalau waw dia itu di sini, bagian yang di samping. Wa ya.
Kalau fa dia itu bagian yang di luar hanya satu, yang bawah ini. Jadi gigi itu agak ke depan. Jangan terlalu depan, Bu. Yang gini sampai. Dikit aja. Fa. Nah, F ya. F, huruf F kita di Indonesia. Nah, pakai itu. Fa itu pakai fa. Jangan terlalu maju gitu. Fa gitu. Itu namanya bukan suara di bibir lagi, suara di gigi. Fa ya. Paham, bisa dipahami, Bu? Huruf apa tadi namanya yang empat itu? Namanya huruf syafatain yang keluar dari dua bibir. Syafatain, dua bibir. Huruf apa aja? Mim. Wow. Huruf mim di mana letaknya? Bibir depan. Di luar, Bu. Luar. Astagfirullah. Mencolot deh. Mim tadi di mana? Bibir, di bagian luar. Ba. Atas. Wow. Samping ya, di kiri kanan. Terus kemudian fa. Bibir yang di dalam bagian bawah, kemudian ada sedikit huruf gigi itu agak mendekat. Fa. Faktor apa lagi, Bu? F. Yang F. Ustaz Faison. Apa lagi, Bu? Farhan. Ya. Farah. Fani. Kok nama perempuan semua? Ya. F ya, sudah bisa, Ibu. Jadi mim itu ada di luar. Jadi jangan diucapkan Ar-Rahmanir-Rahim. Ini enggak mim. Tapi dia Ar-Rahmanir. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ujungnya itu jangan hanya nutup aja. Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan terlalu pelit, Bu. Jangan terlalu manis juga. Ini manis-manis kan. Ar-Rahmanir-Rahim. Rasa gitu ya. Pokoknya bibirnya nutup yang bagian luar, gitu aja. Enggak usah dimanis-manis kan. Kadang ada gitu. Karena takut atau mungkin karena ragu. Pas awal itu semangat. Ar-Rahmanir-Rahim. Tambah-tambah pelan. Ya, jangan gitu. Mim ini ditutup. Ar-Rahmanir-Rahim. Karena dia sifat di mim itu ada dia dengungnya sedikit, Ibu. Jadi dia pasti masuk ke khaisum, ke hidung. Ya, jadi dia mimnya matinya itu jangan, kalau dipakai bibir yang di bagian di dalam, maka dia itu tidak dapat mimnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Gitu kan? Enggak nih. Bisa dibedakan suaranya, Ibu? Ar-Rahmanir-Rahim. 1, 2, 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Bapak-bapak dulu. 1, 2, 3. Jangan Allah ya. Allah. Coba sahabat 1, 2, 3. Ha-nya tinggal ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan Ar-Rahmanir-Rahim. Gitu ya. Dia samar. Jadi huruf yang matobi'i tadi, Ibu, A, I, U. Jadi di Al-Quran itu atau baca suratul Fatihah itu ada namanya huruf jauf. Apa jauf, Bu? Huruf yang keluar dari rongga mulut. Jadi vokalnya itu kalau di Al-Quran itu kan cuma ada 3. A, I, U. Kalau di Indonesia A, I, U, E, O. Kalau di Al-Quran A, I, U. Itu ada di jauf. Itu harus jelas, Ibu. Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan Ar-Rahmanir-Rahim.
Beda kan? Ini nggak turun, vokalnya nggak pas. Jadi dia kalau vokalnya nggak pas, pengucapannya suaranya juga beda. Jadi harus Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, coba ibu I. Nah, I kan ini turun ke bawah kan? Nah, tapi jangan terlalu turun. I. Nah, kalau orang. Apalagi bawahnya nggak ada giginya lagi. Tinggal gosip ya. Nah, coba 1, 2, 3. Ar-Rahmanir-Rahim. 1, 2, 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu dari segi makhraj. Sifatnya itu huruf ro-nya itu tebal, tafkhim. Makanya tadi jangan Allah, tapi Allah. Nah, diulang 1, 2, 3. Allah. Jangan Allah. Allah. 1, 2, 3. Allah. Jangan arro, tapi al mati arro. Nah, 1, 2, 3. Nah, jangan arro. Nah, itu. Nah, 1, 2, 3. Nah, Ar-Rahmanir-Rahim. 1, 2, 3. Jangan niro. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, 1, 2, 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, kita mulai dulu dari surah Al-Fatihah pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana lagunya kemarin? Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ayat Alhamdulillah. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah dapat lagunya juga ya. Nggak bisa. Jadi al-ha ya. Al-ha, jangan al-ha. Ya. 1 diulang sekali lagi. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan terlalu tegang yuk. Santai. Iya. Saking saking semangat melihat hurufnya ini. Santai, diulang. 1. Jadi mengucapin A itu jangan turun ibu kepalanya ya. A. Nah, ini lurus. A. Alhamdulillah mudah. Kalau kayak gini nanti nekuk ininya. Ya. Aku lihat mukanya ibu-ibu terlalu semangat. Langsung ayo. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Ha. Al-ha. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak 1, 2, 3. Temponya diikutinya sama-sama temponya. Saya baca dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. 1, 2, 3. Itulah kalau Al-Quran itu bukan temponya ada belajar ketenangan. Anda betul. Bagus Bapak, udah betul. Sekarang ayat ke Barbar dulu, Barbar. Alhamdulillah. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Ainnya ya alamin. Terus Ar-Rahmanir-Rahim. 1, 2, 3. Turun ya. Ar-Rahmanir-Rahim. 1, 2, 3. Ar-Rahmanir-Rahim.
Malik, satu, dua, tiga. Maliki yaumiddin. Nah, Maliki yaumiddin. Terus, iya belum ya? Sampai Maliki yaumiddin dulu. Nah, dengarkan Ibu. Saya baca satu kalimat, ditirukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi rohma, rohna, roh ke tengah. Sekali lagi, Bismillah. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Nah, D-nya ya. Maliki Yaumiddin. Datar lurus. Maliki Yaumiddin. Satu, dua, tiga. Maliki Yaumiddin. Mimnya tadi di mana, Ibu? Nah, Maliki Yaumiddin. Satu, dua, tiga. Maliki Yaumiddin. Nah, udah boleh tulis. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, sudah Bapak Ibu, kita lanjut di iya halaman ke 9 ya. Nah, di situ saya nggak langsung buat nama tajwidnya lagi, langsung kalimatnya, hurufnya. Iyaka. Sudah Ibu? Dari iyaka yang warna apa itu? Warna pink atau apa? Ya, warna pink. Iyaka ya. Sudah? Kalimatnya di situ, kata ini pada huruf ya dibaca panjang 2 harokat. Karena setelah huruf ya ada huruf alif. Nah, itu yang saya sampaikan tadi Ibu. Matobi itu ini. Iya-nya harokat apa? Harokat apa itu Bu? Iya-nya fathah. Ya, Bapak-bapak harokat fathah itu iya-nya. Di depannya ada nggak alifnya Ibu? Nah, itulah yang dinamakan matobi itu. Ya, jadi setiap ibu-ibu ketemu di Al-Quran mana saja ada dia harokat fathah, kemudian di depannya ditulis ada alif berdiri tanpa harokat, maka dia itu namanya matobi, panjang 2 harokat. Makanya dibaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak dibaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, tadi panjang. Iya. Nah, habis dinantikan ke iya-nya baru dipanjangkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, dia. Itu yang pertama. Yang kedua, di kalimat tetap kalimat iyyaka pada huruf ya berharokat tasydid. Tapi Bu harokat tasydid, Bapak-bapak, harokat tasydid daun jahil Pak. Ibu? Jadi dia itu tasydid itu yang seperti ini, ya. Nah, ketika yang tidur dia. Kemudian dia itu memiliki sifat huruf. Sifat huruf dia itu bersifat rokhawah. Ya, sifat rokhawah. Jadi lunak dia. Dia dimasukkan dan masuk ke huruf ya-nya, tapi jangan terlalu ditekan. Jangan iya, jangan sampai iya, narik dari tenggorokan. Sementara huruf tenggorokan itu nggak ada ya. Jadi dia mematikannya itu tetap di huruf ya kemarin di mana Ibu? Lisan, bagian tengah, ya. Ada 3 huruf tengah itu. Apa aja? Ya, shin,
Shin sama jim. Jim ibu ya, jangan jin. Pakai M, jim, jangan N. Apa bu tadi? Ya, shin, jim apa jin? Nah, jim. Jangan salah ya. Tiga itu di tengah. Jadi dia karena tasydid, maka syiddahnya atau mematikannya itu tetap dia di tengah, di tempat makhrajnya. Iya, iya, iya. Jangan sampai i. Ah ya, i. Jadi iya, 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 iya. Ada rokoh agak sedikit mengalir, ada sedikit lunak dia. Jangan sampai iya minan nabi, minan nabiin, nabiin. Jangan minan nabiin. Itu nabiin. Itu yang terlalu memaksakan, nanti masuk kepada huruf tenggorokan ini. Paham ibu ya? Jadi maliki yaumiddin. Iya, iya. 1, 2, 3. Iya. Jangan iya aja bu. Iya, iya. Maliki, dari maliki yaumiddin. 1, 2, 3. Maliki yaumiddin. Iya. Nah, gitu ya. Jangan sampai maliki yaumiddin. Iya karena iya, 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 iya. Nah, gitu ya. Iya. Ya. Iya, iya. Jangan sampai iya, iya. Tasydidnya itu di tengah lidah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah ya, coba iya 1, 2, 3 dari Malik Yaumiddin. 1, 2, 3. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah gitu ya, lebih halus sudah. Bapak-bapak, dari Malik Yaumiddin baru iya. 1, 2, 3. Malik Yaumiddin. Iya, yang kedua. Yang pertama sudah, yang kedua. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu lagi. 1, 2, 3. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, gitu ya. Paham sampai sini, Bu? Paham Ibu ya? Kayaknya bapak-bapak ini dulu ini imam masjid juga ini. Jadi karena tawadhu disalah-salahkan tadi ya. Tak salah-salahkan aja. Dulu saya imam masjid lah. Masih rumah di rumah. Kemudian yang kedua, iya tadi sudah na'budu. Kalimat na'budu perlu diperhatikan Ibu ya. Ain, tempat keluarnya di mana Ibu ain tadi? Di tenggorokan. Oh. Tenggorokan bagian ujung. Tengah. Di sini ain dan ha. Ain dan huruf, 2 huruf itu ya. Sudah Ibu diingat? Coba diingat 1, 2, 3. Ain, ha. Ain, ha. Ain, ha. Ain. Jangan ain, ha. Ha, ain. Dicoba ain, ha. Gitu lah Bu. Ain, ha. Ha, ain. Jangan gitu. Sekalian latihan ini, ya latihan apa namanya, tempat keluarnya itu. Nah, itu di tengah Ibu ya, yang tengah ada 2. Apa Ibu? Yang pertama, ain, ha, ha, ain, ain, ha, ha, ain. Nah, itu insya Allah jangan lupa lagi ya. Itu di tengah tenggorokan ya. Itu nanti di na'budu itu kan dia harokat sukun ainnya. Ainnya harokat apa Ibu? Harokat sukun. Jadi dia itu ainnya itu mati di sini. Jangan sampai dia itu mantul.
Terkadang bacaan yang salah itu seperti ini. Iya maliki yaumiddin. Iyyaka atau na'bu. Harus dibedakan Ibu, mana matinya huruf ain, mana matinya huruf hamzah, mana matinya huruf kaf. Ini soalnya sama-sama ini, hampir-hampir mirip. Nah, kalau ain langsung arah ke tengah. Iyyaka na'bu. Mati dulu na'bu. Ya. Kalau dia hamzah, dia itu mu'minun, pakai tanda petik. Mu'minun. Kalau ibu-ibu dari bahasa Indonesia ngucapin bakso, bakso, bakwan. Nah, itu yang mati itu hamzah kalau seperti itu. Ya, jangan dalam air liur ibu. Teman-teman bakso saya bilang dalam air liur ibu. Jangan. Bakso, nah, itu hamzah yang mati. Harokat hamzah. Jadi ibu-ibu kalau ketemu hamzah sukun di Al-Quran seperti itu. Misal mu'minun. Ya, mu'minuna. Mu'minun. Jangan dibaca salah. Atau salah. Tapi mu'minun. Ya. Kemudian kalau kaf, dia juga beda. Dia itu jelas, keka biasa. Kakak. Langsung kan kakak. Tapi dia ada hamas sedikit. Kakak. Mbak. Apa? Oh, mbak itu hamzah ya. Apa lagi? Bakso lagi. Apa lagi Bu ya? Kakak gitu kan, kakak. Kalau di apa itu? Kakek. Nah, itu kan kak. Jadi dibedakan. Ini kalimat na'budu ini ke ain ke tengah dia. Iyyaka na'budu wa 1 2 3. Jangan ke hidung Ibu. Jangan jangan kena. Tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 1 2 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya yang kedua jangan terlalu kuat. 1 2 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, Bapak-bapak 1 2 3. Ainnya ya, ainnya tinggal. Na'budu. Kemudian kalimat nasta'in. Oh, kalimat apa lagi? Na'budu yang kedua itu bukan ya. Oh iya. Huruf waw merupakan huruf syafatain, yaitu huruf yang keluar dari 2 bibir, maka harus berhati-hati dalam mengucapkan waw. Oh, yang tadi, yang di pinggir Ibu ya, huruf waw di pinggir. Jadi iyyaka na'budu wa. Dari kalimat du ke wa itu harus hati-hati. Iyyaka na'budu wa budu wa. Jangan budu wa. Jangan ada nambah. Terkadang bacanya seperti ini. Iyyaka na'budu wa budu wa. Iyyaka na'budu wa budu wa. Beda kan? Nah, itu. Kemudian nasta'innya huruf sin merupakan huruf yang memiliki sifat sofir. Huruf bersiul ya. Jadi wa iyyaka nasta'in ya, nasta'in jadi ujung lidah. Jangan dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini enggak ada siulnya. Bukan berarti siul yang kayak kita itu ya, Bang. Yang gitu. Bukan gitu. Nasta'in ada dikali ada sisnya itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan terlalu kuat juga. Nanti terlalu kuat salah juga Ibu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu juga salah. Ya, sedikit aja.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ain ya. 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, tinggal ainnya ya. Ta'in. Ujungnya huruf nun. Ya, pada akhirnya itu huruf nun kan? Huruf nun. Nun itu letaknya ujung lidah kemudian ke langit-langit. Nah, 1, 2, 3. Nah, nama. Nabi. Apa lagi kalimatnya? Nah, apa bu? Makanan terus. Ya Allah. Apa lagi? Nah, nanas. Nah, ya gitu ya. Jadi matinya di situ. Huruf N, mati huruf N. Nasta'in. Harus jelas itu ya. Nasta'in. Terkadang itu hilang ibu. Hilang ujungnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hilang ujungnya. Tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hati-hati. Ujung-ujung itu hati-hati. Makanya di akhir-akhir itu jarang tidak terpedulikan, ya. Maka diperhatikan hurufnya. Huruf apa yang mati? Kalau huruf nun, letakkan ke nun. Kalau huruf mim, letakkan ke mim. Gitu ya. Selanjutnya, ayat berapa ibu? Ayat terakhir. Ayat terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh belum? Iya kan na'budu. Oh ya, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kalimat halaman 10. 10. Sudah Bapak Ibu? Halaman 10. Enggak ada Ibu. Dalam? Oh, kemarin enggak masuk. Oh ya. Di depan ada kayaknya. Oh ya. Dijemput Ibu ke Ibu di. Oh ya, siap. Huruf ihdinas siratal mustaqim. Kalimat ihdinas siratal mustaqim. Kita lihat dari paling apa ya? Ihdina, kalimat ihdina. Yang warna merah Ibu. Huruf H memiliki sifat hamas, maka harus samar dan letak makhrajnya adalah di pangkal tenggorokan. Nah, ini dibedakan Ibu sama yang Ar-Rahmanir Rahim tadi. Kalau di Ar-Rahmanir Rahim tadi kalau ini dia di bawah, di pangkal tenggorokan. Tapi berarti jangan baca ihdina, tapi ihdi. Ada hembusan nafas. Ya, ihdinas sirat, jangan dibaca tanpa hembusan nafas. Ihdinas sirat. Tapi ihdinas, tapi jangan terlalu kuat. Jangan terlalu itu. Nanti dikira orang marah. Oh, marah juga ibu ini ya. Gitu. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas, jangan ihdi, tapi mati dulu baru di. Ihdinas sirat, 1, 2, 3. Gitu ya. Mati dulu baru di. Ihdinas sirat, 1, 2, 3. Ihdinas sirat. Ini cepat ibu nangkap karena mungkin sering jijian. Gitu. Bisa nangkap cepat langsung. Ya. Huruf H mas ya, samar. Yang kedua, huruf nun. Di depannya huruf apa ibu? Alif. Nunnya harokat apa? Apa namanya tadi ibu? Maqabihi. Panjangnya berapa? 2 harokat. Makanya dibaca ihdinas. Kalau dia maqabihi seperti ini, jangan ihdina. Perhatikan huruf setelahnya. Ihdinas. Ya, langsung dimatikan ke huruf shad. Itu diganti dulu kalimatnya, yang nunnya itu yang maka dibaca panjang itu dicoret,
ya, disebut mad tabi'i, bukan disebut mad tabi'i. Nun di depannya ada huruf alif, disebut mad tabi'i, ya, disebut mad tabi'i. Sambungannya tetapi, ada tapi atau tetapi, jikalau di setelahnya ada huruf berharokat tasydid atau sukun, sudah dicoret, diubah, maka dibaca panjang dua harokatnya dicoret. Nah, maka dipanjang dua harokatnya itu dicoret biar gak terjadi kesalahan ini, ya. Maka dibaca panjang dua harokat dicoret, ditambah diganti menjadi tapi apabila setelahnya ada huruf berharokat tasydid atau sukun, apabila huruf setelahnya ada berharokat tasydid atau sukun, maka langsung disambungkan ke huruf setelahnya. Maka langsung disambungkan ke huruf setelahnya. Kayak sekolah jadinya ibu, ya. Kayak sekolah. Iya. Sudah ibu semua? Ada yang belum paham ini? Ada yang belum ini kalimatnya? Atau perlu diulang lagi kalimatnya? Sudah? Kholas? Sampun bu? Bapak-bapak sampun? Sampun, ya. Jadi gitu ibu, ya. Ihdina, walaupun ibu ketemu di Al-Quran dia harokatnya mad tabi'i tadi, tapi kalau ada di depannya huruf tasydid atau sukun maka dimatikan langsung. Seperti ini. Ihdinas, langsung disambung ke huruf so. Jangan dibaca ihdinas. Nah, dia nanti bukan huruf mad lazim musaqqal kilmi. Ada lagi nanti dia. Ya, nanti di ayat terakhir ada. Jadi ibu-ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ihdinas, langsung disambung, ya. Nanya itu ihdina. Nanya jangan lupa makhrajnya di mana ibu? Ujung lidah bertemu dengan langit-langit, ya. Ihdina, nah. Kayak mengucapkan huruf biasa. Ihdinas. Kemudian di kalimat sirata, huruf so memiliki sifat isti'ala. Di kalimat sirata yang warna merah itu, huruf so memiliki sifat isti'ala atau terangkat, ya, terangkat. Dan sofir, bersiul. Maka pada saat mengucapkan huruf shad diucapkan dengan berdesis. Huruf siul itu ada 3 ibu, di sifat yang tidak berlawanan. Yang pertama huruf sin, yang kedua shad, yang ketiga z, huruf z. Yang ro, ini huruf ro ada titiknya. Nah, kalau ro kan nggak ada titiknya ibu. Kalau z itu ada titiknya atau ada tai dalatnya atau apa namanya? Dengan ya, ada itunya di atas satu, ya, itu z. Nah, itulah shad, sin, z. Kalau ibu-ibu mati, astagfirullahaladzim, mohon. Kalau ibu-ibu ketemu dengan z, sin, dan shad yang mati, harokat sukun atau harokat mati, astagfirullah, maaf ibu, ya. Kemudian dia itu ada desisnya. Misal idzazul, bukan, wa nunazzilu. Nah, itu, ya. Terus kalimat idzazul zilatil ardu ada itunya, ya, jangan idzazul zilatil ardu zilzalaha. Ini sudah pas makhrajnya tapi nggak ada desisnya, nggak ada sifatnya. Jadi sifatnya harus ada. Nah, ada juga yang kebalik ibu. Ada yang mengucapkan, kalau beberapa tempat itu ada juga huruf z itu menjadi sin menjadi z. Jadi ngucapin azab itu asap, ucapin asap itu azab. Jadi idza sulsilatil itu salah. Idza zul bukan sul, ya. Idza sulsilatil ardu silsalah. Banyak kayak gitu tuh saya temukan.
Itu salah ya. Zaid, Zaid. Idza zul. Nah, coba Ibu. Z. Nah, itu za. Za. Tapi jangan ada z-nya za. Jangan gitu. Tapi za. Langsungnya za. Nanti za. Cuman latihan aja itu. Jadi kira panjang. Ihdinas sirat. Dia ada huruf isti'la. Isti'la itu mengucapkan huruf dengan pangkal lidah terangkat. Jadi dia agak berat Ibu. Hurufnya ada huruf shad, huruf apa lagi? Dod, huruf to, huruf uzo, huruf apa lagi? Do. Nah, dia. Jadi dia huruf isti'la dengan pangkal lidah terangkat. Jadi ihdinas si. Nah, agak berat ya. Beda dengan sin. Kalau sin ihdinas si. Nah, ini sin. Ihdinas si. Ini ringan kan? Tidak terangkat dia, tidak isti'la. Tapi kalau isti'la ihdinas sirah. Ah ya. Jadi dia agak susah memang huruf isti'la ini ya. Ihdinas siratal mustaqim. 1 2 3. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas 1 2 3. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu. Kemudian sirata yang warna tempat keluar huruf to. Diperhatikan Ibu, yang bawahnya, yang sebelah kiri saya atau kanan Ibu. Tempat huruf to adalah ujung lidah yang menempel pada pangkal 2 gigi seri bagian atas. To. Ya. Tomat, tobat. Jadi dia ujung lidah menempel pada pangkal 2 gigi seri di atas. Ini. To. Nah, tapi dia juga ada huruf isti'la, ada sifat isti'lanya. Jadi jangan to, tapi to. Agak berat. To. 1 2 3. To. Jangan keluar dari sini, bilang jangan po, tapi to. 1 2 3. Toko. Tomat. Itu masih T, masih tomat. Nah, nanti latihan nih Bu ya. Beli di pasar mau apa Bu? Tomat. Tomat. Nah, apa lagi Bu? Tolong. Apa Bu? Jangan timun ya. Nah, istilah po ya. Ujung lidah di po. Jangan sampai keluar lidahnya Ibu ya, sampai ya, tapi po. Nah. Ihdinas siratal po. Ihdinas siratal 1 2 3. Jangan ihdinas siratal mu. Jangan gitu. Ihdinas siratal mustaqim. 1 2 3. Ihdinas siratal mustaqim. Itu ya. Al-mustaqim, diperhatikan. Ada di depan alif itu, depannya ada huruf izhar qamari atau alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu dibaca lamnya, maka jelas Ibu. Kemudian huruf qaf itu keluarnya di pangkal li, jangan pangkal tenggorokan Ibu. Pangkal tenggorokan tadi kan ha sama hamzah. Pangkal lidah di apa namanya yang gantung-gantung itu Ibu? Apa? Endel-endel ya. Apa? Diwakilkan. Biar dengar. Apa Bu? Nah, itu ya. Pas di situ letak ko itu. Kokiku. Kokiku baka. Jangan bako. Kan pantul kol-kol Ibu.
Baqa. Ko ya. Beda dengan ka di atasnya. Ka. Satu, dua, tiga. Ka. Nah, bisa dibedakan Ibu? Ko dan ka. Nah, itu. Jadi dia konya itu ihdinas siratal mustaqim. Jangan ihdinas siratal mustaqim. Ci itu ka. Tapi mustaqim dengan mustaqim beda enggak? Yang kedua, ihdinas siratal mustaqim. Nah, monggo Bapak-bapak dicontohkan 1, 2, 3. Koknya dapat Bu. Ibu-ibu dulu. 1, 2, 3. Gitu Bu ya. Sudah bisa kan? Jangan kim lagi ya. Kalau ada anak ibu atau teman namanya Hakim, ya dilatih-latih juga huruf kok. Hakim, haqq. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqq. Itu huruf ko. Jangan haqq. Kalau haqq itu huruf kaf. Maka ihdinas siratal mustaqim. 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat terakhir. Baru selesai Bu ya. Baru kita ulang sama-sama. Baru ibu-ibu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Perhatikan di kalimat siratal tadi sama ya, kayak siratal yang awal tadi. Kemudian alladzi, kalimat alladzi. Tempat keluar huruf dzal berada di ujung lidah bertemu dengan gigi seri bagian atas. Dza ya, huruf dza. Dzi zu. Alladzi. Zi ya, jangan allaji. Dan jangan allaji, jangan allazi. Tapi alladzi, zi. 1, 2, 3. Alladzi. Ya. Bacaan di atas dibaca panjang huruf zalnya. Ini yang saya sampaikan tadi Bu. Huruf zal harokat apa? Kasroh. Di depannya ada huruf apa namanya tadi? Mad, qabi. Panjang 2 harokat. Siratal ladzina. Terus kalimat an'amta, hati-hati dalam membaca kalimat ini, jangan sampai tawallud, jangan sampai menyeret. Pada hukum tajwid izhar halqi dan izhar syafawi. Izhar halqinya kemudian izhar syafawinya anta. Ya, anta. Jangan dibaca seperti ini Bu. Siratal ladzina an'amta. Sering seperti ini. Itu jelas ya, nun sukun itu harus jelas, mimnya juga harus jelas, izhar, zahir jelas. Siratal ladzina an'amta. Mati satu-satu, dimatikan satu-satu. An'amta. Jangan an'amta. Siratal ladzina an'amta. 1, 2, 3. Siratal ladzina. A-nya biasa baru ainnya an'amta. 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta. 1, 2, 3. An'amta. Siratal ladzina an'amta. Siratal ladzina an'amta
Nah, gitu ya. Siratal ladzina an'amta. 1 2 3. Ladzina. Nah, itu ya. Kemudian alaihim. Hati-hati bagian ini juga jangan menyeret Ibu ya. Alaihimu. Jadi alaihimu. Jadi huruf H tempat keluarnya di tengah tenggorokan dan huruf H berada tadi di pangkal tenggorokan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Alai mati dulu alai baru him ya. Alaihim. Nah, sudah berhenti di situ. Alaihim boleh berhenti boleh disambung tapi kita ambil yang berhenti. Siratal ladzina an'amta alaihim. 1 2 3. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil. Kalimat ghair. Huruf lin Ibu ya, diperhatikan. Jangan dibaca panjang tapi dibaca pendek dan lembut. Huruf gha memiliki sifat isti'ala atau naik. Maka jangan dibaca turun. Jangan di jangan gorengan, tapi gorengan. Beda ya. Beda Bu, gorengan sama gorengan. Minyak goreng sama minyak goreng. Pakai istilah ya. Ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim ghairil jangan ghairil dimatikan kayak ghairil 1 2 3. Jangan ghairil tapi di ujung tenggorokan. Ghairil maghdubi 1 2 3. Ini memang susah. Kalimat ghairil maghdubi ini susah. Kadang bacanya ghairil maghdubi atau ghairil maghdubi, ghairil maghdubi, kadang gitu. Tapi ghairil mati ke huruf gha, tempat diletaknya di ujung tenggorokan. Kalimat al-maghdub coba diperhatikan Ibu. Huruf ghain jangan dipantulkan tetapi dimatikan di tempat keluar hurufnya yaitu di ujung tenggorokan. Tempat keluar huruf dha di tepi lidah. Ada 2 huruf di situ saya tuliskan. Ghairil baru huruf dha. Dha itu di tepi ini. Jadi kalau dha itu gini Ibu. Ada apa namanya? Ada sedikit mantul gini. Ghairil maghdubi bubi. Ada yang bisa cuma 1, ada yang bisa kiri, ada yang bisa kanan, ada yang bisa dua-dua. Kalau saya cuma dua-duanya aja. Kiri kanan salah satu nggak bisa. Jadi variasi. Ada ibu-ibu nanti, kok aku 1 ya, misalnya 2, gitu kan? Maksudnya ghairil maghdubi karena dia di tepi lidah. Jadi ini akan ngembang. Kalau saya itu cuma bisa setiap orang itu cuma bisa salah satu. Kalau tidak bisa dua-duanya berarti dia salah satu baik kiri atau kanan. Kalau Nabi bisa, Nabi kita bisa ganti-ganti. Mau dua-duanya dia, mau gigi kiri, mau gigi kanan. Istilahnya kalau sakit sekiranya kanan dipindah ke kiri bisa beliau. Kalau saya sakit salah satu ini, baunya ini hancur ini. Soalnya dua-dua. Ghairil maghdubi bubi. Ya. Coba 1 2 3. Bubi. Jadi ibu jangan iri, misalnya kok 2 cuma 1. Ghairil maghdubi. Jangan juga dibaca sambil ini memantulkan. Ghairil maghdubi. Atau mungkin teman-teman itu juga bisa ghairil maghdubi. Yang satu itu biasanya gini. Ghairil maghdubi. Tapi saya nggak bisa, harus berhenti dulu. Ghairil maghdubi bubi. Dia pokoknya di tepi lidah. Kenapa Ibu? Allah, kok aku punya gelembung? Jangan-jangan gigi gerahnya sudah habis itu. Itu ghairil
maghdubi. 1, 2, 3. Ghairil maghdubi. Nah, jangan dubi, tapi ghairil maghdubi. 1, 2, 3. Ghairil maghdubi alaihim. Kemudian waladhdallin. Perhatikan Ibu. Huruf dhad memiliki sifat isti'ala. Jadi di ujung dia tepil lidah, terus isti'ala lagi. Ada naik dia ya, isti'ala. Kemudian bertasydid, sifat isti'alanya lebih terlihat. Ada juga di situ mad lazim musaqqal kilmi. Mad lazim musaqqal kilmi itu apabila ibu mad tabi'i bertemu dengan huruf berharokat tasydid di depannya. Ya, waladhdallin. Gitu ya. Jadi mad lazim musaqqal kilmi. Ghairil maghdubi alaihim tapi jangan terlalu tertahan. Kadang ada bacanya seperti ini. Ghairil maghdubi alaihim jangan sampai gitu. Ghairil maghdubi alaihim setelah dia dimatikan, langsung dia. Jangan ditahan lagi ya, jangan tertahan lama. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Karena dia mad lazim, dia itu harus ada masuk ke tasydidnya, mematikan. Waladhdallin. Tapi jangan bolli, jangan sampai gitu. Sedikit aja. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bolin. Ya, jangan dolin, tapi bolin. Dapat lam tasydid kayak L double dia, ya. Sirat siratal ladzina an'amta alaihim. 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. 1, 2, 3. Ghairil maghdubi alaihim. Bo-nya belum, masih waladhdallin, tapi bo ya diarahkan nanti ya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. 1, 2, 3. Ghairil maghdubi alaihim. Ada yang bisa mau mencontohkan dari awal sampai akhir? Atau saya talaki aja? Saya baca, ibu tirukan. Ya. Ini semangat, kalau talaki semangat. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingat dulu lagunya. Gimana lagunya? Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya ulang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya ulang lagi, lamnya al, bukan alham, bukan samar ya, jelas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
Ar-Rahmanir-Rahim. 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 Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru langsung naik lagi ke alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Saya ulang, to ya, to. Isti'alanya dapat. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Dilatih lagi huruf to-nya Ibu ya, masih siroto. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Huruf gha. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 1, 2, 3. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dimatikan ya. Waladdallin. Waladdallin. Nah, itu ya. Mudah-mudahan manfaat Ibu. Ya. Kira-kira sudah ada gambaran makin mudah apa makin susah? Makin susah. Ya. Sudah. Ibu-ibu paham apa enggak ini ya? Kira-kira Al-Fatihahnya ada perubahan atau enggak? Ada ya. Maksudnya beberapa hari ini yang dirasakan ada perubahan? Ya. Berubah artinya. Berubah artinya. Makanya ada hukum tajwid, tajwid, kemudian hukum tajwidnya, hukum sifatnya, hukum makhrajnya itu karena memang fatal kesalahannya kalau sekiranya salah. Kayak tadi lah, maghdubi dal menjadi obbo. Udah beda artinya ini. Ya. Sudah Ibu? Ibu jadi tanya ada saya HN Bukhari Muslim tidak rasa sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Gimana dengan orang yang sholat berjamaah pada sholat ketiga? Kita belum selesai baca Al-Fatihah, imam sudah rukuk. Kita ikuti rukuk imam, apa selesaikan Al-Fatihah dulu dengan membacakan. Ya. Baik. Ibu-ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, berarti polemik permasalahan berarti udah sering terjadi itu ya, jadi ibu-ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, beberapa ulama kita itu yang sepakat itu bahwa suratul Fatihah kalau kita dalam sholat berjamaah kita itu mengikut bacaan imam. Ya, mengikut bacaan imam. Itu sudah artinya mengikuti bacaan imam. Terkadang imam kan sudah berdiri, misal Allahu Akbar, udah berdiri. Ibu-ibu kan masih proses jalan. Itu dia sudah berapa ayat itu? Ini kan. Jadi, tapi kalau sekiranya ibu-ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala pas di saat selesai itu, selesai bacaan, belum selesai bacaan Al-Fatihahnya, kemudian imam sudah ruku, maka sejatinya boleh langsung ruku.
Akan tetapi mungkin ibu kalau kurang nyaman langsung diselesaikan. Lebih baik diselesaikan. Tapi kalau mau langsung rukuk juga boleh diselesaikan. Tapi jangan terlalu lama durasinya selesainya. Nanti ibu 1 jam selesainya. Paling nggak terkejar itu 1 ayat 2 ayat lah. Ya. Jadi ibu rahmatullah SAW. Makanya kalau apa namanya sholat berjamaah itu sudah mengikuti bacaan daripada imam. Sejatinya ibu-ibu enggak wajah juga udah bacaan imam. Makanya pilih imamnya yang bagus bacaannya biar nggak salah semua. Nah itu ya. Paham ibu? Iya, rakaat yang ketiga itu kan sudah imam kan pasti baca Al-Fatihah. Nah, mau sholat berjamaah itu sudah mengikuti bacaan imam. Tapi dari Imam Syafi'iyah, ada kalau Syafi'iyah itu dibaca juga setelah misal zahar ya. Setelah sholat jahar, setelah bacaan Al-Fatihah selesai, dibaca lagi surah Al-Fatihah oleh makmum. Ya, itu ada juga pendapatnya. Boleh. Akan tetapi ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat bacaan imam itu kita dianjurkan untuk mendengarkan dari bacaan imam. Di rakaat ketiga, jikalau ibu baca sekiranya ya, ihdinas siratal mustaqim. Imam sudah Allahu Akbar. Sambung aja 1 ayat tinggal tersisa. Ya. Kecuali memang jauh. Ibu masih Ar-Rahmanir Rahim, imam sudah Al-Qalim. Ya. Paham ibu ya? Nah, langsung diikuti imam. Sama dengan halnya sujud. Terkadang juga sujud ibu orang panjang ada doanya ya, banyak orang baca doa. Tapi imam sudah bangkit. Akhirnya apalagi tasyahud akhir. Banyak saya temukan itu tasyahud Allahu Akbar, imam sudah bangkit tasyahud. Kemudian dia masih lama sujud. Lama sujud. Nah, itu langsung mengikuti imam. Makanya ibu kan makmuman mengikuti daripada imam. Jadi kita berserah diri. Saya jamaah ini ngikutin imam, sudah. Berarti semua segi bacaan ibu mengikuti pada imam. Walaupun ada beberapa ulama berpendapat itu harus diselesaikan dan dibaca. Itu boleh-boleh saja. Jadi ibu apa namanya? Islam itu memberikan banyak pilihan kepada kita. Ya. Tapi kalau saya pribadi mengambil yang bacaan mengikut imam. Nah, saya pribadi bacaan mengikut imam. Allah alam bisawab. Iya. Ibu-ibu, alhamdulillah kita punya guru namanya tilawah Al-Quran bersama Ustaz Yusuf. Bagi ibu yang ingin setoran pribadi, monggo bisa subscribe ke grup itu, insya Allah nanti dikoreksi semaksimalnya Ustaz Yusuf. Ya, Ustaz ya. Ya. Ya, kayak tahun depan sempatnya. Tapi yang tidak. Ya, boleh ya Ustaz ya. Jadi kalau ibu ingin benar-benar belajar ini serius dan ingin itu bisa masuk ke di rawat. Jadi bisa sekolah di situ, jadi koreksi belajar. Oke, sudah selesai Pak? Sudah ibu. Mudah-mudahan manfaat ibu ya. Jadi dalam. Oke ibu. Oh ya. Ya, suratul Fatihah menjadi surah pertama itu dasarnya kemarin yang surah Az-Zukhruf itu sab'a minal masani, yaitu 7 ayat daripada Al-Quran, yaitu yang ditafsir itu dijelaskan Al-Fatihah. Kemudian imam qiraah itu kan banyak ibu. Ada Imam Hamzah, Imam qiraat Asim. Kita pakai qiraat Asim. Qiraat Asim riwayat Hafs kita di Indonesia itu. Jadi nanti beberapa bacaan itu ada yang beda. Dia dari imam-imam itu. Kalau di Mesir misal ra menjadi ra. Nah, itu ada Imam Hamzah Makiyun Nafi ya. Kalau kita Imam Asim riwayat Hafs. Itu Al-Quran yang kita baca. Perbedaan bacaan-bacaan itu hanya ada di yang tadi tashhil, kemudian ismam, saktah, nah itu semuanya. Nah, suratul Fatihah ada yang menganggap juga bagian pada pertama ayat, ada juga yang menganggap dari imam qiraah itu tidak bagian daripada ayat pertama. Nah, itu masih berbeda juga. Akan tetapi karena kita pakai riwayat Imam Hafs itu masuk pada ayat pertama. Makanya walaupun kita sekiranya tidak, kalau saya kan imami nggak jahar bismillahnya, tapi tetap saya harus baca bismillah. Nah, bismillah dengan sir.
Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sejatinya boleh juga, dijaharkan juga boleh, disirkan juga boleh. Jadi itu hanya perbedaan suatu penafsiran. Gitu ya. Kemudian ayat suratul Fatihah kita buat tadi ayat pertama, dan surah-surah lain itu nggak menjadi ayat pertama dari surah-surah lain. Bismillah itu nggak menjadi ayat pertama karena Bismillahirrahmanirrahim pada ayat pertama itu bagian daripada memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ayat-ayat yang lain terkadang bismillahnya itu masuk kepada tantangan kepada orang kafir atau mungkin teguran dan seterusnya. Dalam kitab Aiman Rusdi itu, buku Aiman Rusdi dalam tajwidus suar atau buku tajwid bergambar itu mengatakan bismillah itu boleh dipakai ya, tapi dianjurkan jangan dipakai pada saat kita mengawali bacaan tentang orang-orang kafir, kemudian tentang apa namanya azabnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tentang mulai wa min ayatihi tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka berhak Anda mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah itu semuanya isinya memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka karena semuanya memuji Allah, tidak ada hal-hal di dalamnya yang terkait dengan orang musyrik atau apapun yang lainnya tentang orang kafir, itu maka dimulai dengan suratul Fatihah itu ayat bismillah itu dimasukkan kepada ayat pertama. Misal Ibu surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah bismillahirrahmanirrahim itu mungkin ayat pertama membahas tentang orang-orang muslim, orang muslim, kemudian ayat kedua, ayat ketiga tentang orang-orang muslim yang beriman tentang kitab Allah yang diturunkan, tapi di bawahnya itu menceritakan tentang orang musyrik, kemudian orang yang khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Nah, itu ya. Makanya kalau kita ditarjih itu membaca selain di awal surah ya, selain di awal surah, maka dia itu diulai dengan ta'awuz saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung baca surahnya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa kayak Aiman Rusdi itu boleh membaca Bismillahirrahmanirrahim sebagai bentuk amaliyah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kitab itu. Boleh saja. Jadi silakan dipilih. Saya kasih gambaran ya. Tapi kalau saya pribadi, Bismillah itu saya baca sir, ya, saya baca sir. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Kemudian kalau memulai ayat saya tetap membaca Bismillahirrahmanirrahim sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada suatu kondisi seperti di surah At-Taubah saya tidak membaca Bismillah. Nah, itu ya. Jadi berlindung. Kan kata Allah, apabila kalian membaca Al-Qur'an fasta'iz billah, berlindunglah kepada Allah. Dan perlindungan itu adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan bismillah a'udzu itu juga perlindungan itu ada dua redaksi. Yang pertama a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang kedua a'udzubillahi minasy-sami'il 'alim minasyaitonirrajim. Nah, ada dua. Jadi ibu-ibu kalau ada orang yang dengar orang-orang baca a'udzubillahi minasy-sami'il 'alim minasyaitonirrajim, itu juga betul. Ya. Jadi kalau kita yang biasa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sama dengan shadaqallah juga ibu. Kita Nabi itu tidak pernah menutup Al-Quran itu dengan shadaqallah. Akan tetapi kita mengagungkan firman Allah yang kita baca itu bahwa itu adalah benar-benar firman Allah yang tidak ada keraguan di dalamnya. Shadaqallah, maha benar Allah atas segala firman-Nya. Itu bagian daripada pengagungan hati saja. Tapi bismillah itu di dalam pertama itu karena pertama kita bacaan kita Imam Asim riwayat Hafaz. Imam Asim riwayat Hafaz membuat bismillah itu pada ayat pertama. Kalau dalam sholat ada berbeda pendapat lagi. Boleh sir, boleh jahar. Nah, gitu paham ibu ya? Nah, karena kita pakai riwayat Imam Hafaz. Kalau kita pakai riwayat Imam Hamzah itu nanti nggak ada bismillahnya. Makanya kita ulama-ulama kita beberapa di Mesir itu nggak pakai bismillah langsung. Nah, ya, wadduha gitu ya. Semuanya itu bagian daripada qiraatus sab'ah namanya. Jadi jenis baca 7 bacaan. Ya, tujuh jenis bacaan dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ibu, kira-kira Allah alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kesalahan itu dari saya pribadi, mungkin keterbatasan ilmu dan seterusnya, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Ada lagi? Nah. Gimana?
Kalau baca suratul Fatihah, itu saya tidak tahu. Saya apa namanya? Eh, Suratul Fatihah ini tidak ada riwayat yang seperti ini. Nambah alhamdulillah. Tidak ada nambah. Lillahi alhamdulillah. Saya nggak dapat riwayat itu. Itu dapat di mana Ibu? Oh, mungkin penafsirannya beda. Kalau yang saya pahami itu tetap suratul Fatihah itu tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan. Nah, itu wallahu a'lam bishawab. Baik Ibu, sudah cukup ya. Besok bisa kita lagi kalau mau nanya-nanya. Kalau Ustaz itu Sudah Ibu. Kita tutup pertemuan kali ini, mudah-mudahan berkah Ibu semua. Sehat-sehat, kemudian panjang umur, panjang berkah selalu Allah Subhanahu wa taala. Besok kita ketemu lagi di setengah juz ya, insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah Ibu, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.